Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan juga semangat walaupun belajar di rumah ya nak. Nah sebelumnya perkenalkan, nama ibu Nabilah Anandri, wali kelas 5 Arafah. Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran kita pada minggu ini, khususnya tematik ya nak. Pada minggu ini, kita akan mempelajari tentang peta dan juga Pancasila. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Nah, sebelum kita mulai belajar, yang perlu anak ibu semua siapkan adalah kertas atau buku catatan dan juga pensil. Nah, gunanya untuk mencatat bagian mana yang anak ibu kurang mengerti dan bagian yang dirasa penting untuk dicatat. Oke, baik, kita mulai ya. Nah, sebelumnya ibu mau nanya, kita ini tinggal di negara apa, nak? Iya, kita tinggal di negara Indonesia. Nah, anak ibu tahu simbol dari negara kita? Iya, betul. Simbol dari negara kita adalah Garuda Pancasila. Anak ibu sudah pernah lihat simbol negara kita? Iya, yang biasanya ditempel di depan kelas, yang di atas papan tulis. Nih, ibu kasih lihat. Nah, ini dia ya nak, gambar simbol negara kita. Sekarang, coba anak ibu perhatikan apa yang ada di dalam simbol negara kita. Biar lebih jelasnya, ibu akan menampilkan gambar simbol negara kita. Nah, pada gambar simbol negara kita ini terdapat gambar-gambar yang melambangkan setiap sila yang ada di Pancasila. Ini lambang bukan sembarang lambang ya nak, melainkan ada makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti pada sila pertama. Nah, sila pertama apa nak? Ya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dilambangkan dengan gambar bintang berwarna emas yang dilatar belakangi dengan warna hitam. Nah, seperti yang ada di modul, bahwa sila pertama ini dilambangkan dengan gambar bintang yang berwarna emas dan dilatar belakangi dengan warna hitam. Maknanya yaitu bahwa di negara kita mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari warna hitam pada lambang sila pertama ini menggambarkan warna yang alami. Artinya, dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa diharapkan warga Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang ada pada sila pertama ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing warga negara Indonesia. Selanjutnya, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dianut. Terus, saling menghormati antar umat beragama. Dan juga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, selanjutnya sila kedua. Sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai berwarna emas. Nah, kalau anak ibu perhatikan, gambar rantai pada sila kedua ini terdapat bentuk yang berbeda. Nah, di rantai itu ada bentuk lingkaran dan ada juga berbentuk persegi. Nah, perbedaan itu maksudnya adalah menggambarkan bahwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Nah, contoh sikap yang ada di dalam sila kedua ini adalah tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi. Maksudnya tuh kaya atau miskin, kita tidak boleh membedakannya ya nak. Nah, selanjutnya adalah menyadari bahwa kita ini sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Nah, sila ketiga ini bunyinya adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nah, sila ketiga ini mempunyai arti bahwa kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Caranya adalah dengan menjaga nama baik negara kita sendiri. Nah, selanjutnya tidak membangga-banggakan negara lain dan merendahkan negara kita sendiri. Contohnya, siapa anak ibu yang suka Korea? Hayo, siapa yang suka Korea? Yang suka sama opa-opa Korea? Nah, sebenarnya bukan tidak boleh anak ibu menyukai opa-opa atau kebudayaan negara lain. Boleh saja, tapi kita harus ingat bahwa negara kita memiliki keunikan dan juga kebudayaan yang patut kita banggakan. Nah, coba bayangkan kalau misalnya
anak-anak ibu atau kita tidak suka dengan kebudayaan kita sendiri, apa jadinya negara kita? Nah, kalau begini terus, lama-lama kebudayaan kita akan hilang. Nah, selanjutnya adalah ikut serta dalam ketertiban dunia. Menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Oke, kita lanjut sila keempat ya, Nak. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, pada sila keempat ini memiliki arti bahwa setiap masalah yang kita hadapi harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada sila keempat ini memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah pemimpin bangsa harus bijaksana. Sikap kekeluargaan harus diutamakan. Selanjutnya, kebijaksanaan dalam mengambil suatu solusi. Nah, selanjutnya, setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Pada sila kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Pada sila kelima ini memiliki nilai-nilai atau makna yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai yang pertama adalah perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua adalah hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Lalu, tujuan rakyat Indonesia yang adil terakhir, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, selain lambang, yang terdapat di dalam simbol negara kita adalah sebuah tulisan. Nah, tulisan itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya anak ibu sudah tahu belum arti dari tulisan tersebut? Tulisan tersebut bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda juga tapi tetap satu. Nah, maksud dari semboyan negara kita ini adalah negara kita ini memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari bahasa, budaya, suku, termasuk tempat tinggal. Nah, selain dari beragamnya suku, budaya, dan bahasa yang ada di negara kita, juga terdapat banyak pulau-pulau yang ada di negara kita, mulai dari Sumatera sampai Papua. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap tergabung menjadi satu, yaitu satu Indonesia. Agar lebih jelasnya, mari Ibu tunjukkan peta Indonesia. Iya, anak ibu sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan peta? Jadi, peta ini adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi. Gambar tersebut dilukis di dalam suatu bidang datar dengan menggunakan skala. Peta ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang namanya peta umum, ada yang namanya peta khusus. Nah, jadi peta umum ini menggambarkan suatu wilayah secara umum. Maksudnya itu kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut sangat jelas digambarkan pada peta umum ini. Nah, sebagai contoh misalnya ada peta daerah Sumatera Barat. Nah, di dalam peta Sumatera Barat itu ada peta umum sangat jelas dijelaskan atau digambarkan kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di dalam daerah tersebut. Selanjutnya peta khusus. Nah, peta khusus ini yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus yang ada di suatu daerah. Peta khusus juga disebut dengan peta tematik. Nah, anak-anak ibu bisa lihat yang ada di modul pembelajaran kita ya. Nah, selanjutnya peta ini memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur pada peta ada judul, ada orientasi peta, ada simbol, terus ada skala, ada sumber dan tahun, legenda, garis astronomis, warna, dan simbol. Nah, untuk memudahkan seseorang untuk membaca peta, maka diperlukan unsur. Nah, unsur-unsur ini sangat penting pada sebuah peta, karena unsur ini bisa dibilang petunjuklah dalam membaca peta. Nah, jika tidak ada unsur dalam sebuah peta, maka pembaca atau orang yang melihat peta akan kebingungan, ini apa ya maksudnya? Nah, gitu. Maka dari itu, unsur-unsur yang ada pada peta adalah
Yang pertama, peta itu harus memiliki judul. Nah, kalau peta ini tidak memiliki judul, maka orang akan bingung, ini peta daerah apa ya? Gitu. Nah, selanjutnya ada orientasi peta. Orientasi peta ini merupakan hal yang paling penting yang harus ada dalam sebuah peta. Karena orientasi peta ini merupakan penunjuk arah. Nah, jadi jika tidak ada penunjuk arah, orang-orang akan kebingungan, ini arahnya dekat mana ya, gitu. Nah, dengan adanya penunjuk arah atau orientasi pada peta ini, orang-orang akan dapat dengan mudah mengetahui arah-arah mata angin di dalam peta. Penunjuk arah biasanya disimbolkan dengan mata panah dan huruf U sebagai petunjuk arah utara. Selanjutnya ada skala. Nah, skala pada peta menunjukkan perbandingan luas sebenarnya dengan luas yang digambarkan pada sebuah peta. Nah, skala ini biasanya dinotasikan dengan 1/sekian. Nah, semakin besar skalanya, maka semakin besar pula wilayah yang digambarkan dalam sebuah peta. Unsur peta selanjutnya adalah sumber dan tahun. Nah, selanjutnya ada legenda. Legenda adalah kumpulan informasi yang ditunjukkan pada peta untuk menjelaskan simbol-simbol tertentu. Dengan adanya legenda, pembaca atau yang melihat peta dapat dengan mudah mengetahui arti dari simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, biasanya legenda diletakkan pada sebuah kotak khusus di samping peta. Nah, selanjutnya unsur pada peta yaitu garis astronomis. Nah, garis astronomis ini adalah garis yang dapat menunjukkan letak astronomis suatu wilayah. Nah, garis astronomis ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya garis lintang dan juga ada yang namanya garis bujur. Unsur peta selanjutnya yaitu simbol. Nah, simbol ini merupakan komponen peta yang cukup vital, maksudnya itu juga sangat-sangat penting. Nah, gunanya simbol ini adalah untuk menyampaikan atau untuk memberitahu kepada si pembaca peta bahwa apa-apa aja yang terdapat di dalam suatu daerah tersebut. Nah, simbol-simbol ini ada 4 jenis. Ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol area atau wilayah, ada simbol aliran. Nah, gitu. Unsur pada peta selanjutnya yaitu ada warna. Nah, warna pada peta ini selain untuk menjadi daya tarik si pembaca untuk melihat peta, ternyata warna pada peta juga berfungsi untuk membedakan daerah-daerah yang ada di muka bumi. Jadi, simbol warna pada peta dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang merah, maksudnya ada yang merah dan hitam, terus warna hijau, warna kuning, oranye dan coklat. Nah, di dalam modul sudah dijelaskan ya nak, nanti tinggal dibaca saja. Nah, unsur peta selanjutnya adalah inset. Nah, inset ini adalah sebuah peta kecil yang ada di dalam peta utama. Biasanya terletak di bagian bawah pada peta. Nah, berdasarkan fungsinya, inset dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada inset penunjuk lokasi, terus ada inset penjelas, nah ada inset penyambung. Oke, tadi udah dijelaskan pengertian peta itu apa. Nah, selanjutnya peta itu dibagi menjadi 2, juga sudah tahu. Nah, selanjutnya unsur-unsur peta anak-anak ibu juga sudah tahu. Nah, sekarang letak geografis Indonesia. Jadi nak, ternyata Indonesia ini dipengaruhi oleh letak geografis dan juga letak astronomis. Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis, Indonesia atau negara kita terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Nah, ibu bisa lihat di modul ya. Nah, setelah anak ibu mengetahui letak geografis Indonesia, nah sekarang ibu mau anak-anak ibu semua tahu kondisi geografis Indonesia atau kondisi geografis negara kita. Nah, jadi negara kita ini banyak sekali pulau-pulau, ya kan? Nah, pulaunya itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, pulau apa lagi nak? Ada Pulau Bali, ada Kepulauan Nusa Tenggara, ada Pulau Papua. Nah, ada juga Pulau Maluku. Nah, gitu. Nah, anak ibu bisa lihat pada buku tema 1 halaman 46 sampai halaman 49.
49. Nah, di sana ada gambar pulau-pulau, ada gambar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Papua. Nah, dan juga Pulau Nusa Tenggara. Nah, di situ ada dijelaskan bahwa Pulau Sumatera ini merupakan pulau terluas ke-6 di dunia dan banyak terdapat rawa. Nah, gitu. Mempunyai luas. Nah, jadi luasnya ada di modul kita ya, Nak. Nah, untuk selanjutnya anak ibu bisa baca di buku tematik, di buku tema 1 halaman 46 dan juga sampai halaman 49. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari ibu ya. Nah, ibu berharap anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya, Nak. Kalau misalnya keluar rumah jangan lupa memakai masker, kembali ke rumah jangan lupa mencuci tangan, dan juga sholatnya jangan lupa ya, Nak. Jangan lupa ditandain di rekap ibadah kita. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan juga kalau misalnya anak ibu ada yang kurang paham, boleh japri wali kelasnya masing-masing ya, Nak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.